Di tengah kecemasan sebaran virus corona atau COVID-19 yang semakin masif, pemerintah pusat justru mewacanakan relaksasi atau pelonggaran pembatasan sosial berskala besar yang saat ini sudah diterapkan di sejumlah daerah. Jika hal itu dilakukan, lalu sampai kapan kita akan dicengkeram oleh virus corona? Wacana relaksasi dilontarkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD sebagai jawaban atas keluhan masyarakat yang mengalami kesulitan selama masa PSBB. Kita tahu ada kesulitan ini, keluhan ini, sulit berbelanja, sulit mencari nafkah, dan sebagainya. Kita sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB, ujar Mahfud melalui akun Instagramnya. Menurut Mahfud, jika diberlakukan relaksasi PSBB, maka akan ada sejumlah pelonggaran, semisal rumah makan boleh buka, orang boleh berbelanja dengan protokol tertentu. Pernyataan Mahfud langsung dibantah oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan Pemda yang diatur melalui Perda. PSBB tidak ada kaitannya dengan Polhukam, operasionalnya di daerah, dan merupakan kebijakan Pemda, tegas Yuryanto. Kita paham tugas pemerintah salah satunya adalah tidak mempersulit masyarakat dalam segala hal, apalagi terkait pemenuhan kebutuhan paling dasar. Tetapi adalah juga tugas pemerintah untuk memastikan kesehatan dan keselamatan warganya. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, wacana relaksasi PSBB sebagai jawaban atas kesulitan masyarakat bukan hanya tidak tepat, tetapi juga akan membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat itu sendiri. Sebab saat pemberlakuan PSBB seperti sekarang ini, masih banyak masyarakat yang terang-terangan melanggarnya, apalagi jika kemudian dilonggarkan. Tidak ada jaminan juga setelah relaksasi, masyarakat tidak akan mengeluh lagi. Sebab ini persoalannya ada pada kebijakan pembatasan sosial yang memang menyusahkan masyarakat dan memberikan dampak negatif terhadap semua sendi kehidupan, terutama ekonomi. Banyak yang terkekang, tidak bebas menjalankan ibadah keagamaan, hingga kehilangan usaha dan pekerjaan. Tetapi ini adalah konsekuensi yang harus diterima akibat pandemi. Tidak ada cara lain agar kita bisa mengatasinya karena belum ada vaksin untuk menyembuhkan. Belum ditemukan cara yang tepat untuk menghentikan sebaran virus corona selain pembatasan sosial dan menjaga jarak aman atau physical distancing antar manusia. Kebijakan relaksasi akan dianggap sebagai bentuk ketidakkonsistenan pemerintah dalam memerangi pandemi. Mari kita lihat lagi alur keluarnya kebijakan PSBB. Pada awalnya, sejumlah pejabat, termasuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, terkesan meremehkan keganasan virus corona. Bahkan Mahfud dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sempat membuat candaan virus asal Wuhan tersebut tidak bisa masuk ke Indonesia karena izinnya berbelit-belit. Ketika akhirnya ditemukan pasien positif yang diumumkan sendiri oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020, perkembangannya sangat cepat. Ini semua provinsi sudah terjangkit dengan pusat sebaran di Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan data yang dirilis pemerintah, per 22 Maret sudah ada 10.842 kasus positif, di mana 1.665 sembuh dan 831 meninggal dunia. Sejumlah daerah kemudian mendengungkan lockdown untuk menghentikan sebarannya. Namun pemerintah pusat menolak karena tidak ingin meniru negara lain. Menurut Jokowi, tiap negara memiliki ciri khas masing-masing, termasuk karakter masyarakatnya, geografis, dan kemampuan finansial. Jokowi menolak lockdown karena akan menghentikan semua kegiatan dan termasuk melarang orang keluar rumah. Lalu keluarlah kebijakan PSBB yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Melihat alur dan alasannya, maka kebijakan PSBB tentu sudah dipikirkan dampaknya. Oleh karenanya, tolak ukur untuk menghentikan atau meneruskan PSBB sampai pandemi selesai adalah evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalannya, bukan karena muncul dampak yang sebelumnya sudah dipertimbangkan. India tidak membatalkan lockdown hanya karena di awal terjadi kerumunan hingga keributan massa. India tetap menerapkan larangan yang ketat meski ada cerita-cerita miris seperti sejumlah orang yang terpaksa jalan kaki ribuan kilometer demi bisa pulang ke kampung halamannya karena di kota kelaparan. Italia tidak menghentikan lockdown meski mendapat kritik keras dari warganya setelah ribuan orang meninggal dunia dan pemerintah sempat kewalahan melayani pemulasarannya. Demikian juga yang dilakukan China, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan negara-negara lain. Banyak negara sudah membuktikan dengan lockdown, dengan pembatasan sosial yang ketat, mereka bisa keluar dari wabah terkutuk ini.
Mengapa pemerintah kita terkesan begitu takut mengeluarkan kebijakan yang mungkin tidak populer seperti PSBB total? Padahal hanya itu jalan satu-satunya agar kita keluar dari pandemi ini karena vaksinnya belum ditemukan. Jika kita masih terjebak pada pertimbangan-pertimbangan lain di luar upaya memerangi COVID-19, apalagi enggan mengambil langkah berani hanya karena tidak populer, kekhawatiran kita akan menjadi negara terakhir yang berkutat dengan corona mungkin benar-benar terjadi.